mengampu kuliah. Jadi ini kayak semacam apa tadi Pak bahasannya ya? Extended webinar. Extended webinar begitu ya, di Bogor dan di Madura begitu. Beliau ini sangat produktif sekali teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Beberapa tulisannya sudah banyak dibukukan, sudah saya share di screen. Situ ada mengenai usul fikih dan dalam ekonomi Islam, kemudian metodologi penelitian hukum Islam, metodologi penelitian muamalah, fikih Islam, hukum Islam, muamalah dan lain sebagainya. Dan yang terbaru teman-teman sekalian, ini ada tulisan beliau yang terbaru adalah mengenai menggenggam Nusantara Raya pasca COVID-19 tentang resesi ekonomi atau kebangkitan. Tadi sudah sempat saya singkat sebentar dengan Pak Dokter di awal-awal. Kemudian ada juga beberapa tulisan beliau yang mengenai pariwisata syariah, kemudian harmoni waris, dan lain sebagainya. Saat ini beliau mengampu atau mengajar di Tazkiyah Bogor dan di Institut Agama Islam Sahid. Dan pendidikan dokter beliau ditempuh di kemarin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, Jawa Barat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini kepada Bapak Dr. Andas Abdurrahman Bisno, Bapak Prawiro, MPI, padanya, semoga akan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Suaranya saya kencengkan. Biasa orang Cilacap itu suaranya kenceng biasanya itu. Orang pantai. Ya, ini kalau Madura itu pantai utara, kita pantai selatan. Bertemu di tengah-tengah insya Allah di webinar ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkaba durriyun yuqadu min syajaratil mubarakatin zaitunatil la syarqiyata wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi amri au bi umuri dunyakum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-tayyibah khasatan fi hadzal yaum sabat al-mubarak insyaallah ta'ala. Wa salawatu wassalamu ala sayyidana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Al-yawm yani sa'idun jiddan limadha li'anna hadzal yaum sanabhas yata'allaq bi manhajul bahas fil Islam wa aidan manhajul bahas fi al-alam. Limada ana sa'id li'anna idza bahasna yata'allaq bi manhajul bahas la budda alaina an nabhas wa aidan al-haqiqah yani idza nabhas manhajul bahas hunaka yani nabhas aidan dinana. Idzan al-yaum laisa faqat nasma wa nadrus wa nabhas yata'allaq bi bi manhajul bahas yakni amatan walakin nurid wa ana urid yakni abhas yata'allaq bi kaifa manhajul bahas fil Islam atau fi nadhariyatil Islam khasatan fi au min ilmil usulil fiqh wa aidan fi maqasidus syariah. Oke, alhamdulillah
I'm very happy today, yeah, because we will talk about some of our subject, and I think it's very important for us as students and also as a lecturer. Yeah, actually, I will speak in English or Arabic, but like our president said, that all activities or academic activities in around of Indonesia must in bahasa. And also, I love Indonesia, so I will speak in bahasa. Oke, saya bisa bahasa Indonesia. Apalagi ngomong bahasa Jawa, bisa banget insya Allah. Baik, terima kasih. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah di pagi ini saya sangat senang sekali karena kita akan berbicara tentang metode penelitian dengan pendekatan kualitatif atau data kualitatif, ya. Dan saya sangat tasanjuang kece orang awak gitu ya, tersanjung sekali bisa hadir ya walaupun hanya di dunia maya di teman-teman di Fakultas Keislaman ya, Fakultas Keislaman di Universitas Trunojoyo. Dan tentu saja yang dihadapi saya hari ini adalah orang-orang yang is a very smart, amazing people dan seorang lecturer ya. Tentu saja saya bukan mengajari anak angsa untuk berenang, saya bukan mengajari anak burung untuk terbang, tetapi just sharing ya, saya hanya sedikit sharing terkait dengan ide dan juga gagasan bagaimana riset metodologi itu khususnya dengan data-data kualitatif. Pertama itu dia memiliki basic filosofi yang kuat, yang kokoh, ya. Kemudian juga technical daripada teknisnya, ya, cara, ya, tata cara dalam risetnya, dan juga bagaimana agar kita itu sebagai seorang, ya, Muslim, seorang yang memiliki rasa atau memiliki sifat itqon ya profesional itu betul-betul menjadikan kita itu bermanfaat ya, tentu saja untuk NKRI tercinta ya, tadi apa ya, NKRI itu ya ada yang nulis di situ ya, ya untuk bangsa, agama dan negara. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, yang tentu saja yang sangat saya hormati dan saya banggakan dari mulai rektor, kemudian juga dekan, kemudian wakil dekan, kaprodi dan seluruh dosen di fakultas ini. Nah, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-35. Sebenarnya saya juga akan membawakan juga dengan surat At-Takatsur ya. Kalla saya'lamun Tsumma kalla saya'lamun. Oke, saya akan bicara tentang bagaimana kita itu bisa mengeksplor ya our religion, tetapi kemudian apa dengan pendekatan yang ilmiah. Nah, tentu saja ini menjadi satu hal yang sangat-sangat menarik bagi kita. Oke, ada surat An-Nur ayat ke-35, kemudian nanti juga di surat At-Takatsur. Saya akan membagi dua sesi, Dr. Nasrullah ya. Dokternya kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama adalah ya about motivation, kemudian juga philosophical research. Itu yang pertama. Kemudian nanti di sesi yang kedua saya ingin bicara tentang ya technical sharing tentang bagaimana implementasi dari metode penelitian tersebut. Oke, saya ada lebih kurang 68 atau 60-an lah ya, 60 slide dan kita belajar bareng-bareng 3 jam ke depan. Baik, teman-teman semuanya, kita akan mulai dengan tadi di surat An-Nur ayat ke-35. Ini sebenarnya dia itu ya, ayat ini atau Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya memberikan satu stimulus ya yang sangat luar biasa kepada setiap muslim untuk apa? Untuk mencari dari apa? Dari intisari sebuah kebenaran. Ya, intisari sebuah hak, intisari sebuah dari intinya inti. Ya, intinya inti itu apa? Yaitu apa? Nurullah, ya, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang kalau kita baca Al-Quran itu kadang hanya ya membaca saja gitu, kemudian apalagi nggak tahu maknanya. Oh, itu tidak ada ya di FKI ini. Oke, nah itu yang pertama, bahwa ayat di surat An-Nur ayat ke-35 itu memotivasi kepada kita, menstimulus kepada kita untuk mencari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dikatakan apa? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu sebagai cahaya, pemberi cahaya dan juga sebagai cahaya.
ya, sumber dari cahaya yang otomatis akan memberikan cahaya, dan itu harus dicari. Nah, itu adalah apa? Hakikat dari riset. Kita mau cari apa sih kalau mau riset? Mau cari penelitian, mau cari apa sih? Tentu saja mencari kebenaran, ya, mencari sebuah satu fenomena yang paling dekat dengan kebenaran. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, di surat tadi At-Takatsur, ya, dikatakan apa? Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ya, kita semuanya, ya, kalau bahasa itu kan kalian itu, ya, insya Allah akan mengetahui. Kalla saya'lamun, kemudian juga akan mengetahui. Nah, proses untuk mengetahui itu, ya, walaupun ini kalau dalam KKNI, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, mungkin dia hanya mengetahui. Bahwa al-ilm ya'lamun, sebenarnya konteksnya itu bukan hanya mengetahui, karena al-ilm, so we know what difference between knowledge and science, ya. Arafna al-farq bainal ma'rifah wal ilm. So berarti saya'lamun itu adalah konteks ilmu, konteks sebagai science. Berarti bagaimana seseorang itu dapat menemukan sebuah science, tentu saja science itu akan didahului sebelumnya dengan sebuah teori. Kemudian teori itu juga bisa didahului dengan sebuah konsep atau mungkin sebuah preposisi. Ya, mungkin sebelumnya lagi ada hanya tesis-tesis tertentu saja. Nah, untuk mencapai ilmu berarti adalah satu puncak yang sangat luar biasa. Oke, itu yang pertama. Berarti dua ayat ini menjadi stimulus bagi kita, ya, untuk bagaimana kita itu melakukan riset. Ya, yang kedua, tentu saja kita diingatkan dengan sabda Nabi SAW. Ya, bagaimana ketika kisahnya siapa? Yaitu kisahnya dari salah satu sahabat Nabi SAW. Ya, ketika beliau itu, Nabi SAW itu ketika sedang berkumpul, kemudian ternyata lewat seorang laki-laki. Kemudian Nabi bersabda bahwa huwa min ahlil jannah. Dia itu adalah apa? Adalah penduduk surga atau penghuni surga. Padahal apa? Dia itu masih ada di dunia. Kok Nabi bilang dia itu penduduk surga sih? Ya, padahal apa? Jelas, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kemudian apa? Sahabat ini penasaran, kemudian membuat riset. Nah, ternyata risetnya itu adalah apa? Adalah etnografi, ya, atau mungkin bisa dikatakan participation action research, ya, atau lebih tepatnya etnografi lah, ya. Kalau par itu mungkin agak lebih perlu lebih banyak waktu. Parnya itu nggak usah lama-lama, 3 hari. Dan ternyata saya belajar dulu short course dengan Profesor Dr. Sri Ahimsa, ya. Beliau mengatakan ya etnografi itu sangat mungkin sekali, 1 hari pun sangat mungkin, tetapi tergantung kepada objek penelitiannya. Nah, karena hari ini kita akan bicara tentang kualitatif, maka kita juga bicara nanti tentang etnografi. Kebetulan salah satu atau disertasi saya di PhD program itu saya menggunakan etnografi. Jadi kalau orang etnografi itu, orang antropologi itu biasanya suka ngomong gitu ya, banyak ngomong dan sebagainya, mudah-mudahan berkualitas. Baik, jadi ini yang pertama, hadis ya tentang bagaimana sahabat Nabi itu melakukan sebuah riset untuk melihat sebenarnya kenapa sih laki-laki ini penghuni surga, ya. Insya Allah Dr. Nasrullah itu penghuni surga. Wah, saya pengen ke rumahnya nih. Di rumahnya tuh ngapain sih? Bangun jam berapa gitu ya? Bangun jam berapa? Setelah bangun ngapain? Kemudian apa aktivitasnya? Wah, itu betul-betul etnografi banget tuh, ya. Itu dari etnografi. Kemudian kita tahu semuanya. Biasa saya memang menggunakan pendekatan-pendekatan untuk history, ya, because I like history. Ya, contoh kemarin saya ketika membahas tentang talent management, saya selalu mengambil bagaimana konsep Nabi. Ya, konsep Nabi yang ada. Kenapa? Jelas sekali. Kenapa? Jelas sekali di Al-Ahzab ayat ke-21, ya, dikatakan laqad kana fi Rasulillah uswah hasanah. Uswah hasanah berarti apa? Dalam segala halnya. Nah, termasuk ketika bicara tentang riset. Ya, ketika bicara tadi sahabat yang sebelumnya, kita tahu bagaimana Nabi itu ketika menetapkan akan hijrah, ya, dimulai dari ke Habasyah, ya, ke Habasyah beberapa kali. Ya, itu kan tentu saja ada riset, ada pemikiran, ada juga pengalaman. Kemudian belum lagi ketika kemudian setelah di Habasyah itu ternyata tidak berhasil, kemudian dirubah lagi, ya, riset lagi, melihat lagi bagaimana di Madinah. Dan ternyata di Madinah itu sudah cocok, sudah sesuai, sudah pas, akhirnya beliau hijrah ke sana. Nah,
setelah hijrah kemudian ada development, ada pengembangan-pengembangan yang itu sangat-sangat kemudian memunculkan istilah madani. Nah, oke. Jadi dari dua ini maka kemudian kita akan menemukan ternyata dasar ya, prinsip atau mungkin asas dari riset metodologi itu sudah ada. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, why I talk about the research methodology in Islamic perspective? Because today, if we talk about Islamic or if we talk about the research methodology, only now about the positivism, structuralism, phenomenology and others. But they is from Western. Kita nggak sama sekali nggak anti Barat, tidak. Tetapi world of view atau paradigma mereka itu berbeda. Wah, nanti hari ini kita akan bicara itu. Oke, next kita lanjutkan. Ini ada di ini ya. Ada, ini belum dialihkan nih. Kita harus sampai ke background. Ya, nanti. Kita sampai ke background nih Ustaz Nasrullah nih. Yang dikenal Ustaz Nasrullah berarti saya nyebut Ustaz Nasrullah, dan ini ada Fakultas Keislaman, aduh namanya nggak disebutkan, ada Dr. Dahruji, ya ada siapa lagi nih, ada Pak Khairun Nasik, ada Taufikur Rahman, ada Pak Ali Hisham, dokter semuanya. Udah nggak bisa masuk ya? Masih sih sebenarnya. Oke, terima kasih semuanya. Jadi kita ajukan dulu. Masukin di sini Pak Ahmad. Baik. Nah, ketika bicara tentang apa yang disebut dengan tadi riset metodologi, maka kemudian apa? Kemudian kita bicara tentang background-nya. Ini kenapa? Ini penting sekali, ya. Kenapa? Karena ternyata realitas yang ada itu apa? Sering sekali tidak sesuai dengan apa? Dengan teori yang berkembang. Nah, kemudian sehingga lihat di slide berikutnya, di slide yang background, ya, di slide yang background. Kita lihat, boleh next slide please. Nah, kita lihat bagaimana ternyata realitas yang ada itu apa ya, dikatakan itu bisa sangat-sangat memprihatinkan, ya, memprihatinkan, di mana bahwa ternyata ya kita tahu pengembangan dari ilmu pengetahuan itu kan ya pasti ya harus dilakukan, ya, sebuah keniscayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. And we not talk about the secularism that the maybe spirits between religion science and general science. Kita tidak ada dikotomi tersebut, sehingga ketika saya bicara atau saya mengungkapkan tentang ilmu, ya ilmu secara total, ilmu secara menyeluruh, bukan hanya ilmu agama, bukan hanya ilmu umum, tapi ilmu yang sifatnya itu keseluruhan. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Nah, ketika bicara tentang ilmu pengetahuan yang harus berkembang, wah ini teman-teman di Fakultas Keislaman pasti insya Allah sudah sering sekali bahwa ilmu itu al-ilmu nurun gitu ya, ilmu itu nurun gitu ya, jadi harus menurun, makanya harus ada sanadnya, kan? Ilmu itu adalah cahaya. Oke, nah berarti pertama adalah ketika bicara tentang pengembangan dari ilmu pengetahuan itu adalah sebuah keniscayaan, dan cara untuk mengembangkannya itu adalah mengapa? Ya dengan riset. Ya, bagaimana penelitian, research and development ya harus kita lakukan, ya. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, kemudian juga bagaimana ternyata mungkin di sekitar kita, ya lingkungan kita, ya dalam arti yang mikro ataupun makro itu sangat memerlukan adanya riset dan juga pengembangan. Nah, karena riset itu penting, berarti cara mengetahui penelitiannya itu, metodenya itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, pemahaman yang benar terhadap pelaksanaan penelitian itu saya yakin semuanya sudah jelas sekali, karena sudah menjadi tugas dari seorang dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, kebetulan saya juga ngajar belum lama, baru dari 2007. Ya, berarti sekitar 12 tahun, kemudian 2010-an dapat sertifikasi dosen di bidang Muqaran al-Madhahib, di perbandingan madhab. Ya, alhamdulillah dapat sudah makan uang negara ini. Ya, selama berapa tahun tuh? 2011 ya. Jadi ya 9 tahun makan uang negara gitu ya. Sebelumnya sertifikasi guru juga sebentar sebelum sertifikasi dosen. Nah, baik. The core question or the main question is how about Islamic paradigm in research? Yang kedua adalah also ya usul fikih and maqasid
as a research methodology or research approach. Ya, ini menjadi diskusi kita yang sangat menarik di latar belakang. Ya, ilmu pengetahuan. Ya, di nextnya ini mungkin ada yang bisa menggerakkan slide-nya. Ya, dimulai science, al-ilm, mas in with research and development, and then research methodology. We use multi approach. Pak Ahmad boleh dimatikan? Dimatikan Pak Ahmad. Maaf. Nah, kemudian ketika bicara tentang riset metodologi, hari ini bukan lagi hanya bicara tentang kuantitatif atau kualitatif. Ahmad nantikan dulu. Tetapi kita sudah bicara tentang apa? Multi approach. Ahmad dimatikan dulu sebentar. Oke. Ya, lanjut. Nah, hari ini ketika kita bicara tentang riset metodologi, apalagi kalau teman-teman yang sudah ada di level master dan juga PhD program di doktoral, tadi ada panitia ada peserta yang nanya, biasa dia itu kuantitatif, tapi kemudian karena riset dia masuk di S3 di doktor, maka dia harus kualitatif. Ya, betul. Memang sekarang saatnya lagi sudah tidak ada dikotomi. Ini kuantitatif, ini kualitatif. Ya harus mixed method. Ya, kalau di UNJ itu nyebutnya dengan kuantilatif. Ya, jadi gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kenapa? Ini harus pahami. Tapi kayaknya dosen-dosen udah tahu semuanya sih. Kenapa sih harus pakai menggunakan ini? Kenapa risetnya ini? Kita akan bahas juga. Baik, itu yang pertama ya. Jadi yang ketiga itu adalah Islamic paradigm in research. Ya, Islamic paradigm in research, ya usul fiqh and maqasid studies. Ini yang bisa kita kembangkan, walaupun kalau disiplin lain ya banyak sekali ya. Jangankan itu, ketika bicara tentang ulumul hadis, ketika bicara tentang ulumul Quran, kemudian ketika bicara tentang umpamanya mungkin di tasawufnya, kemudian juga mungkin di kesehatan Islamnya, banyak sekali. Ini kebetulan base saya di Islamic Law, berarti saya akan bawakan ke sini termasuk juga di Islamic Economic and Business. Nah, ketika bicara tentang ini, saya juga berikan sebuah data ya sampai ke 2018 dengan 2019, ternyata Indonesia itu hanya 90 per 1 juta orang. Nah, boleh dilihatkan di datanya, mungkin di full screen kan boleh juga ya di ininya. Jadi ternyata Indonesia itu cuma 90 per 1 juta orang. Artinya dari 1 juta orang itu hanya 90 peneliti. Wih, banyak juga ya, lumayan lah kalau kita ngelihatnya hanya Indonesia saja. Tetapi kalau kita bandingkan dengan dengan India, ternyata dia 160 per 1 juta penduduk. Brazil itu sudah 700 orang per 1 juta penduduk. Kemudian Rusia itu 3.000 orang per 1 juta penduduk. Kemudian Korea itu Korea Selatan 5.900 orang per 1 juta penduduk. Singapura tetangga kita itu 6.658 per 1 juta penduduk. Dan ternyata kenapa sekarang Cina itu menguasai dunia? Karena dikatakan atau karena 120 atau 1020 dari 1 juta penduduknya itu adalah peneliti. Jadi bukan dosen, is the difference between researcher and lecturer. Ya, beda sekali antara peneliti dan dosen. Harusnya sih pengennya dosen itu ya peneliti, karena yang membedakan antara dosen dengan guru itu kan penelitian. Terus kalau kita ngomongin penelitian, kayaknya, kita apa ya di Fakultas Keislaman ini? Kita akan diskusi bersama. Oke, itu yang di Asia. Sekarang kita lihat yang ada di dunia, ya di dunia. Tadi dari jumlah risetnya ternyata Indonesia itu ya alhamdulillah ada 6.260 penelitian. Ini data di tahun 2018 ya, 2018. Oke, kemudian ada 6.266 penelitian, hasil penelitian. Malaysia itu ada 25.000. 6.000-an dengan 25.000. Ya, kemudian Singapura itu 18.000. Negaranya kecil, pantas lah ya. Thailand itu sampai 13.000. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata peneliti di Indonesia itu masih sangat-sangat kurang.
ya sangat-sangat terbatas dibanding dengan bonus demografi yang sangat banyak ini. Nah, dari yang kurang itu ternyata Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman boleh dilihat di slide itu, di screen itu, ternyata wah ini agak sedikit ini teman-teman di mana ya, di dari penelitian itu ternyata ada juga yang memiliki kebebasan berekspresi dengan apa namanya taklid nih biasanya nih, taklid teori barat. Nih, termasuk mungkin kita juga. Saya ingin sedikit mendobrak pemikiran kita. Kenapa sih harus pakai, kita selalu menggunakan istilah positivism, strukturalism, fenomenologi, ya, kemudian juga mungkin menggunakan apa pendekatan-pendekatan yang lainnya gitu ya, apa critical thinking dan lain sebagainya. Kenapa itu? Ya, why? Actually, we have the best paradigm. We have the best ideology. Why we not use that? Is a big problem for us. Ya, ini adalah masalah yang besar. Sehingga kemudian apa? Tadi dari peneliti yang jumlahnya sedikit itu ternyata ada kebebasan berekspresinya, ya, yang mereka itu bebas gitu, sehingga banyak sekali nih katanya karena fenomenologi dan juga partisipatori, ada kemudian mereka meriset. Jadi apa ya? Doktrinnya adalah kalau Anda melakukan penelitian, sebaiknya Anda itu menanggalkan agama Anda dulu. Kenapa? Agar lebih apa? Agar lebih objektif. Wah, ya, tentu saja I think is opposite with our religion. Oke, yang kedua juga yang secularism, ya, di mana mereka memisahkan agama dengan dunia dan menganggap agama itu hanya ritual. Sehingga kemudian memang ada ekonomi Islam, memang ada bisnis Islam. Masa ada sih manajemen SDM syariah? Masa ada sih prophetic talent management? Mana ada manajemen resiko Islami? Mana ada umpamanya hedging syariah? Ya, ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Dan salah satunya adalah ya kebetulan di kami atau di saya itu di Islamic Economic and Business, termasuk juga Islamic Management. Tetapi ilmu yang lain juga banyak sekali, dari psikologi, kemudian juga dari sisi kesehatan atau kedokteran, kemudian juga dari sisi komunikasi, banyak sekali. Oke, nah kemudian juga ada juga tadi yang sinkritisme. Wah, ini sedikit ini karena saya melihat tadi itu. Sebentar. Oke, saya melihat bahwasannya yang sedikit itu ternyata kualitasnya juga kadang pragmatisme yang terakhir ini yang paling banyak nih. Jadi riset itu, penelitian itu ya biasanya itu hanya cuman pengen apa? Pengen lulus sarjana gitu ya, pengen lulus selesai menulis tesis gitu ya. Kemudian teman-teman yang di PhD itu, yang di doktoral itu pengen selesai doktor sehingga nulis disertasi, selesai riset, selesai jadi doktor, udah tenang ya, hidupnya itu tenang di kampus gitu ya. Nah itu berarti apa? Long life education-nya itu kurang. Kenapa? Oke, lanjut, masih di sini di pragmatism. Di yang terakhir ya, warna ungu itu. Jadi kenapa? Karena ini yang terjadi itu, di mana ternyata banyak peneliti itu yang hanya ideologinya itu adalah pragmatis, lulus sarjana, lulus master, lulus doktor, atau yang ketiga di situ juga dosen. Yang penting apa, LKD-nya terpenuhi, ya, laporan untuk ini dosennya gitu ya, BKD-nya dari awalnya itu sudah ada penelitian lah. Yang paling gampang ya udahlah, jeruk makan jeruk. Aja bukan jeruk makan jeruk nih. Ini namanya itu apa ya? Jeruk makan salak gitu kali. Punya mahasiswa kemudian diakui, itu udah biasa lah ya gitu ya. Udah ini. Ya jadi itu sangat sayang sekali gimana negara mau maju, coba apa kata dunia gitu ya. Oke, berarti dicari seorang peneliti yang saya menyebutnya dengan memiliki salimul akidah wa sahihul ibadah wa salihul muamalah. Wah, ini sangat ideologis sekali. Baik. Nah, kemudian ini yang paling penting, ketika kita mau membuat sebuah penelitian, tentu saja diawali dengan sebuah paradigm, dengan sebuah paradigma. Paradigma.
Apa itu paradigma? Wah, ini bagiannya ahlinya filsafat nih. Saya nggak terlalu banyak, tapi saya yakin bicara tentang bagaimana ternyata paradigma dalam penelitian itu muncul dari sebuah paradigma sebuah penelitian itu muncul dari sebuah basic filosofi, dari sebuah dari sebuah filsafat mendasar yang dimiliki oleh ya pencetusnya tentu saja. Sehingga kemudian ketika bicara tentang positivisme, ini kan sebenarnya bicara tentang epistemologi. Di mana kebenaran itu seperti apa, kebenaran itu diperoleh dari mana, apa standar kebenaran, bagaimana cara mendapatkan kebenaran. Ya, saya biasanya gampang saja ketika ngajar ke mahasiswa. Ya, saya katakan umpamanya, ini buku warnanya apa? Oh, biru Pak, warna ininya white, putih. Oke, yakin Anda itu warnanya biru? Iya, ini biru ini apa? Memang betul-betul real atau dia hanya tipuan mata kita? Coba biru ini diletakkan di bawah mikroskop, apakah birunya masih ada? Oh ternyata, nggak ada Pak. Birunya itu hilang, udah nggak tahu kemana. Nah, berarti sebuah kebenaran itu memang harus betul-betul betul-betul dibuktikan ya dengan cara yang benar, sumber yang benar, teknikal yang benar, sampai kepada itu adalah sebuah kebenaran. Oke, tadi bicara tentang epistemologi ya, dari epistemologi karena kita melihat bagaimana positivisme kemudian juga dengan post positivisme. Insya Allah kemarin udah belajar di kuantitatif, data kuantitatif di mana metode penelitian kuantitatif atau saya menyebutnya dengan metode penelitian data kuantitatif itu dibangun di atas paradigma positivis ya, positivisme. Ya, di mana positivisme itu salah satu dari epistemologinya itu adalah apa? Realitas itu diukur dengan alat yang valid dan reliable. Nah, makanya sehingga kemudian munculnya itu angka-angka semuanya. Ya, angka-angka semuanya. Tapi kemudian ketika ternyata eksperimentalnya dengan survei, kemudian juga dengan data-data statistik dan sebagainya, ya itu bagus, nggak ada masalah gitu ya. Tergantung nanti kan objek dari penelitiannya. Nah, tetapi kemudian muncul setelah positivisme itu ya berbagai filsafat atau berbagai paradigma. Ada konstruktivisme, kemudian ada pragmatisme, ada subjektivisme, ada kritisisme, ya kemudian menjadi apa yang disebut dengan post-positivisme. Ya sekarang bahkan menjadi lebih detail lagi menjadi bukan konstruktivisme tapi mungkin bisa dikatakan destruktif atau mungkin kalau mengikuti tren manajemen itu sudah menjadi disruptif. Jadi ada disruptivism. Nah, ini juga menjadi menarik sekali. Sehingga kemudian kalau hari ini kita membahas tentang metode penelitian dengan data kualitatif, kita berangkat dari post-positivisme. Di mana post-positivisme ini yang paling nampak itu adalah bagaimana sebuah kebenaran itu tidak hanya diselesaikan atau tidak hanya diketahui hanya dengan satu riset metodologi. Kebenaran itu bukan hanya dilihat dari satu perspektif, tetapi dengan multi approach. Ya, sehingga kalau di kajian etnografi itu selalu yang dicontohkan itu adalah pada zaman dulu. Ya, di zaman dulu itu ternyata orang Belanda itu ya datang ke Indonesia. Nah, ketika orang Belanda datang ke Indonesia, kemudian mereka melewati sungai. Nah, ketika di sungai itu ternyata mereka lihat orang Belanda ini melihat seorang perempuan. Ya, seorang perempuan yang dia itu sedang memegang kain, kemudian kainnya itu kainnya itu dipukulkan ke batunya, ya ke batu-batu yang ada di kali itu. Nah, orang Belanda ini pasti bilang, wih, ini perempuan gila ya? Masa mau memecahkan batu dengan kain? Nah, itu karena Karena subjektivitasnya, gitu ya. Jadi ini perempuan gila banget, masa mau mecahin batu pakai kain? Nah, setelah ditanya, Pak itu bukan mecahin batu pakai kain, itu kernyeseh orang Sunda gitu. Lagi nyuci gitu ya. Jadi dibanting batu bukan untuk mecahin batu tapi biar bersih. Nah, itu terkait dengan urgensi dari etnografi, termasuk juga fenomenologi juga. Nah, tetapi kemudian saya tidak terlalu banyak di sini. Nah, the big question, the second big question, bagaimana, how about Islamic paradigm? Bagaimana dengan paradigma Islami? Ya, bagaimana dengan paradigma Islami? Wah, nanti ini kayaknya Islamisme. Iya, memang saya tulis juga Islamisme. Kenapa? Karena ketika bicara tentang
kualitatif atau ketika bicara maaf ini gak salah kayak berarti ya. Ini ketika bicara tentang kuantitatif itu selalu paradigmanya itu adalah positivisme. Kemudian ketika bicara tentang etnografi, ketika bicara tentang critical, kemudian ketika bicara tentang strukturalism itu selalu post-positivism. Akhirnya kemudian berarti yang Islam itu di mana dong? Islamismenya itu di mana? Oke lah, bisa masuk ke positivism. Tetapi saya akan mengatakan tidak, ya, karena Islamism, ya, karena tadi ada positivism, Islamism, ya Islamism lah gitu ya. Mungkin salah ya, nggak apa-apa. Yang penting yang based from Islamic values lah gitu ya. Nah, itu dia berbeda. Ya, berbeda kenapa? Karena dia memiliki satu karakter ya yang dia itu istimewa, berbeda. Nah, ini yang kita bicarakan juga. Kenapa? Karena ketika bicara tentang Islam, berarti bicara tentang teks. Bicara tentang teks, berarti bicara tentang wahyu. Ketika bicara tentang wahyu, teks berarti bicara tentang bahasa. Ketika bicara tentang bahasa, nanti ada ada khos, ya ada mutlak, ada muqayyad, kemudian dia ada yang mungkin khusus pada masa itu. Kita ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud, kemudian juga ada uraf, ya, ada al-ada muhakkamah, dan lain sebagainya. Itu menjadi satu paradigma. So, if we said that we are a Muslim, our ideology is Islam, so kita juga bisa mengatakan we can say that the research methodology must in Islamic perspective. Nah, kayak gitulah kata orang ini, ya kayak kue lah ya. Lanjut maning, kita lanjut ya. Oke, jadi jelas ya. Oke, jadi saya ingin bicara. Jadi yang pertama tadi tentang bagaimana filsafat dari penelitian itu. Kemudian yang kedua itu adalah, ini boleh dicatat nih. Yang kedua ke teman-teman semuanya itu adalah apa? Adalah Islamic paradigm, ya, Islamic paradigm in research methodology. Kayak gimana sebenarnya? Nah, kita tahu ilmunya, kadang kita sudah ada sih sebenarnya itu, tapi kadang untuk diimplementasikan, bahkan dasarnya itu kemana? Kemudian ada sih beberapa teman-teman yang mencantolkan itu ke post-positivism, ya, bahwa kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang bisa dihitung dengan angka, atau mungkin kebenaran itu bukan hanya yang nampak atau yang bisa dirasa oleh panca indera, bisa diindrai, tetapi kebenaran itu juga mencakup segala hal yang mungkin dia tidak nampak. Nah, teman-teman semuanya, ibu dan bapak sekalian, ini pertanyaan kedua yang kita bisa diskusikan. Yang berikutnya, saya pikir semua sudah tahu apa beda antara metodologi dengan metode. Ya kan, ada beberapa yang masih salah dalam memahami antara perbedaan, what difference between method and methodology. Ya, ini nggak saya bahas lah ya, karena saya yakin dosen semua udah tahu ini metode, ini metodologi, sudah berbeda. Ya, kalau umpamanya metodologi berarti ilmu tentang metode, kalau metode berarti adalah seperangkat cara atau tata cara. Oke, next slide. Kita bicara tentang penelitian juga nggak usah dibahas lagi, riset semua itu sudah tahu, kemudian juga metode penelitian menurut pakar itu juga sudah ada, kemudian kuantitatif, kualitatif, dan kuantitatif, saya yakin juga semua sudah ada. Nah, hari ini kita bicara tentang metode penelitian kualitatif. Oke, kita mulai dari pendapat Jam'an yang mengatakan bahwasanya penelitian yang menekankan pada quality. Kualitatif, quality, kualitas. Kuantitatif, quantity, kuantitas. Gampang banget kan? Jadi antara kualitas dengan kuantitas. Walaupun kemudian maknanya itu dia mengalami perubahan. Ya, kenapa? Karena ya bukan berarti yang kuantitatif itu hanya mengandalkan kuantitas, tidak juga. Ya, di situ juga ada kualitas, tapi berdasarkan jenis datanya. Jadi saya berpendapat bahwasanya kuantitatif dengan kualitatif itu adalah the kind of data, ya, jenis dari data. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah kalau metode kualitatif, metode kuantitatif, metode atau mixed method is okay. Ya, nggak apa-apa. Nah, berikutnya, kenapa sih harus kualitatif? Nah, ini yang paling penting. Kalau kemarin di pembicara pertama itu bicara tentang sebelum kita itu menetapkan satu research approach atau research methodology, ya tentu saja dilihat dulu masalahnya, ya, dilihat dulu objeknya,
Ya dilihat dulu datanya, apa yang akan kita gunakan atau data apa yang kita akan analisis. Nah, berarti apakah Anda itu akan menggunakan kualitatif atau kuantitatif, maka ya dilihat dulu objek dari risetnya. Jadi riset objeknya is the first, ya. Jadi riset objeknya itu apa? Nah, ini lagi-lagi ya kita sebut saja sebagai sebuah pergulatan antara positivisme dengan post-positivisme, gitu ya. Nah, nanti Islam harusnya juga di dalam juga tuh sayangnya, gitu ya. Nah, ketika bicara tentang positivisme berarti bicara tentang apa? Sebuah kebenaran ya yang itu memang apa? Ya harus seobjektif mungkin. Karena objektif kemudian dia tidak boleh ada campur tangan orang lain, dan dia biasanya itu harus terwakili oleh sesuatu yang real, yaitu angka. Nah, sehingga kemudian muncullah angka dengan statistik atau metode statistiknya itu. Nah, tetapi kemudian yang selalu saya pikirkan itu adalah apa? Adalah bahwa kalau basicnya itu adalah ilmu keislaman, ilmu agama, yang di dalamnya itu sumbernya itu adalah teks, sumbernya adalah wahyu, maka ya berbeda sekali. Nah, tadi dari mulai paradigmanya itu sudah berbeda. Sehingga kemudian kita tidak akan menemukan dari riset metodologi yang berbasis agama atau berbasis Islam yang ada di barat. Ya, mohon maaf, istilah barat itu maksudnya adalah ya di Eropa dengan Amerika lah ya, gitu ya. Artinya bahwa kenapa? Karena paradigmanya itu sudah berbeda. Sebuah kebenaran itu adalah apa? Adalah muncul, ya, itu kebenaran itu dibenarkan atau dianggap benar ketika dia itu dapat diindrai. Ya, dapat diindrai. Kemudian dia juga betul-betul objektif. Dan yang paling penting, paradigma or Western paradigma yang di luar Islam itu tidak pernah mengakui adanya wahyu sebagai sebuah sumber kebenaran. Nah, ini yang menjadi, saya pikir, masalah besar ketika para cendekiawan Muslim itu membuat sebuah riset metodologi. Akhirnya kemudian ya udah, tadi saya katakan, makanya ya udah ngikut aja. Oke, kita ngikut, umpamanya saya bawakan bukunya di sini, ada James P. Spreadley, etnografi, ya, dia mencari kebenaran dengan makna emik. Ini saya praktekkan juga. Kemudian juga ada buku klasiknya Pak Surjono Sukanto. Nah, ini juga dari sisi perspektif ilmu hukumnya. Kemudian ada juga library research, ini juga dikembangkan. Kemudian saya pakai ini profesor di oponen ahli saya dari Universitas Pajajaran, ya, Prof. Yudhistira Garna, beliau sudah wafat, sudah meninggal. Ini juga di pendekatan metode penelitian kualitatif. Kemudian juga yang paling umum di kualitatif itu ada Mills and Huberman. Nah, ini juga sering mahasiswa itu sampai ke S2 pun kadang masih, apa nih cara menganalisis seperti apa gitu ya. Nah, dan ya lagi-lagi bukan sekuler sih, ya memang ini bukan Islam gitu ya, bukan Islam. Apakah kita harus dengan Islam? Ya iya, tetapi seperti apa rumusannya. Nah, saya juga pakai bukunya Pak Hendy Tanjung juga di riset metodologi ini. Kemudian Pak Sugiono juga saya gunakan. Ini insya Allah menjadi cikal bakal untuk benchmark untuk metode penelitian bisnis syariah. Saya juga menggunakan untuk yang fenomenologi, saya gunakan juga untuk riset penelitian dengan fenomenologi. Nah, semua itu kemudian apa? Menjadi satu pemikiran. Berarti yang Islam itu di mana ya? Nah, ini jadi masalah untuk dosen-dosen semuanya nih. Kalau dosen kan biasanya lebih banyak ke ke pemikiran, teori dan lain sebagainya. Oke, kenapa harus tadi balik lagi? Kenapa harus kualitatif? Karena objek penelitian, kemudian sifat dari penelitiannya, kemudian juga paradigma yang digunakan, ya, kemudian juga ya biasanya, kalau ada beberapa mahasiswa itu bilang, aduh Pak, saya nggak bisa hitung-hitungan Pak, gitu. Ya udahlah, pakai data kualitatif saja, saya bilang itu. Terus gimana cara menganalisisnya? Ya gampang,
masalahnya itu apa yang mau cari di masalah. Waduh Pak, saya juga nggak tahu masalah itu apa. Ya udah gini aja, saya bilang itu gampang. Masalah itu adalah sesuatu yang belum Anda ketahui. Itu masalah tuh. Minimal masalah buat Anda. Walaupun kemarin itu bukan academic problem gitu ya, itu adalah self problem gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, berangkat dari situ gitu ya. Yang paling gampang dulu, memudahkan gitu. Oke, kemudian juga mencari makna objektif yang bersifat subjektif. Ini biasanya terkait dengan apa? Bagaimana ternyata sebuah kebenaran itu kan harus dicari dengan apa? Dengan pendekatan multi approach, dengan pendekatan-pendekatan yang banyak, sehingga kemudian ternyata apa namanya, dua itu bukan hanya 1+1 gitu ya. Dua itu bukan 1+1, tetapi 3 dikurang 1 itu juga 2. Kata filosofi seperti itu. Oke, kenapa harus kualitatif? Berikutnya adalah ketika bicara tentang paradigma dari penelitian kualitatif, tentu saja bicara tentang bagaimana dulu itu dikenal dengan istilah naturalistic paradigm, ya, naturalistic paradigm atau paradigma alamiah, ya, yang bersumber dari pandangan fenomenologis, ya. Jadi fenomenologi. Ini ada bukunya saya bawakan untuk kajian ini, memang lebih ke arah riset untuk filsafat, kemudian juga ke ilmu pengetahuan. Nah, nanti kita bisa diskusi banyak kalau teman-teman memakai fenomenologi. Saya riset terakhir itu di Indonesia, kemudian Malaysia dengan Singapura itu saya juga menggunakan fenomenologi. Ini lagi di review, insya Allah untuk di jurnal Scopus. Ya, biasa riset itu agak sedikit-sedikit menantang gitu ya, menantang. Pakai participation action research juga. Nanti kita bisa diskusi. Oke, ya. Kemudian ketika bicara tentang naturalistic paradigm, berarti kita bicara tentang penelitian yang kualitatif itu yang dibangun dari paradigma yang alamiah. Jadi sealamiah mungkin, senatural mungkin, sehingga kemudian dianggap akan objektif. Tetapi lagi-lagi ya, ketika ngomongin kualitatif itu di hampir semua buku itu yang Islamnya itu di mana ya? Jadi kayak cuman apa ya bahasanya itu mungkin minjem gitu ya, minjem, adopsi gitu ya, sehingga kemudian ada muncul interkoneksi, kemudian juga ada interdisiplin. Jadi ilmu-ilmu Islam itu banyak diambil dari ilmu-ilmu sosial. Ilmu Islam itu kemana? Ya itu kan fenomena sosial. Iya betul, tetapi konteks dari paradigma Islam itu juga harus dikembangkan. Ya, bagaimana tadi riset-riset yang ada, bahkan kita tahu di zamannya kekhalifahan Abbasiyah atau Khilafah Abbasiyah itu bagaimana ketika riset untuk menetapkan sebuah ibu kota, ternyata itu para ilmuwannya itu membuat riset dulu ya. Zaman dulu sederhana aja, sederhana. Jadi mereka itu hanya mengambil sepotong daging, kemudian daging itu diletakkan di beberapa tempat di sekitar Sungai Tigris dan Efrat. Nah, kemudian setelah diletakkan di situ, dibiarkan beberapa lama, kemudian dalam jangka waktu lebih kurang sebulan, ya dilihat di sana kembali. Nah, ketika dagingnya itu tidak istilahnya itu busuknya itu tidak lebih baik dari yang lain, artinya dia masih segar bahkan itu, maka kemudian itu ditetapkan sebagai sebuah ibu kota. Ya, sehingga kemudian Baghdad waktu itu menjadi ibu kota dari Abbasiyah, pindahan dari yang sebelumnya. Nah, ini tentu saja dalam konteks sekarang itu ya harus dikembangkan ya, bagaimana Ibnu Khaldun dengan teori-teori sosiologinya. Nah, terutama apalagi yang base-nya itu adalah dari Turos yang betul-betul sangat luar biasa. Nah, sebelum kita sendiri, kita ngomongin tentang sedikit paradigma atau paradigm. Karena dari tadi kan saya ngomongin tentang paradigm. Apa itu paradigma gitu ya? Sebenarnya penjelasan itu sangat luas sekali sih. Paradigma itu bicara tentang bagaimana alam sadar itu, alam bawah sadar itu kita terbangun dari stimulus-stimulus yang ada pada diri kita, sehingga kemudian setiap kita itu sudah memiliki sebuah paradigma. Ya, contohnya ketika kita melihat jalan umpamanya di Jogja umpamanya ya, atau di Surabaya. Ketika jalan di Surabaya, tiba-tiba kita lewat di sebuah gang sempit ya, gang sempit kemudian gelap gitu ya, maka otak kita tuh akan berpikir paradigma itu, wah ini gang remang-remang nih ya, nah dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian inilah yang disebut dengan paradigma.
Oke, lanjut. Nah, ketika bicara paradigma, saya ngambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa paradigma itu adalah daftar contoh perubahan tasrif dan pembentukan kata. Oh, ini dari kata-kata paradigma cara berpikir perubahannya. Tapi secara lebih luas bahwa paradigma itu adalah world view, cara pandang. Ya, cara pandang seseorang yang biasanya itu dipengaruhi oleh berbagai stimulus yang ada dari luar dirinya. Agama, kepercayaan, masyarakat, negara, sistem sosial, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini bicara tentang paradigma. Kemudian ketika bicara tentang paradigma penelitian, nih tadi sudah kita bicara tentang positivisme, bicara tentang konstruktivisme, pragmatisme, subjektivisme, sampai ke kritis. Nah, saya tidak banyak ke situ, saya hanya bicara tentang bagaimana post-positivism ini muncul. Ya, tentu saja ini adalah dari kalangan filosof dari mazhab Frankfurt ya di Prancis sana, ya, yang mengatakan bahwasanya sebuah kebenaran itu dapat dilihat, dapat diperoleh melalui berbagai perspektif, ya, bukan hanya dari yang sifatnya itu angka, atau dia sifatnya itu bukan hanya yang kuantitatif, tetapi dia lebih luas lagi. Nah, argumentasi mereka itu adalah bahwa perbedaan ilmu alam dan manusia itu berbeda. Karena nanti di post-positivisme itu yang banyak diteliti itu adalah manusia. Ya, manusia yang akan diteliti. Kemudian tindakan manusia yang tidak bisa diprediksi. Nah, ini menarik sekali, sehingga kemudian post-positivism ini banyak adanya itu di ilmu-ilmu sosial atau humaniora. Nah, lagi-lagi saya akan selalu mengatakan Islamnya itu kemana gitu. Ya, Islam itu kemana? Apakah cuma mojok di pesantren-pesantren? Apakah mungkin hanya di majelis diniyah, di masjid? Atau malah yang muncul sekarang itu bukan lagi riset metodologi, bukan lagi penelitian, bukan lagi pengembangan, tapi lebih ke arah doktrin. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, para dosen sekalian dan juga mahasiswa, jadi ini yang kemudian kita coba kembangkan, sehingga ontologinya itu adalah critical realism dan juga nanti ada triangulasi. Asumsi dasar dari post-positivism itu adalah bahwa fakta itu tidak bebas nilai. Ini biasanya kalau di awal itu saya selalu tanya ke dosen dan mahasiswa, apakah ilmu itu bebas nilai? Nah, ya, jawabannya ya iyalah Pak, namanya ilmu itu kan harus positif. Ilmu itu kan harus harus betul-betul harus betul-betul objektif gitu ya. Ya, langsung aja, nggak apa-apa, Pak Bukhari. Pak Bukhari langsung ke sana aja. Oke, lanjut. Maaf, agak gangguan sedikit. Oke, nah, ketika bicara tentang positivism, maka kemudian kita akan menemukan adanya fakta itu tidak bebas nilai, ya, bahwasanya kebenaran itu, ya, atau bukan kebenaran itu tidak memihak, atau mungkin ilmu itu tidak bebas nilai, itu menjadi satu diskusi yang menarik. Kemudian juga fakta itu juga tidak bebas nilai, melainkan penuh dengan nilai. Termasuk juga fallibilitas teori, ya, dikatakan tidak satu pun teori yang dapat sepenuhnya dijelaskan oleh bukti-bukti empiris, ya. Dan yang terakhir adalah bahwa asumsi dari post-positivism itu adalah bahwa realitas itu adalah jamak individual, ya. Sehingga kemudian ketika ada riset pengaruh gaji, ya, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, maka kemudian soal itu ya sudah dibatasi hanya itu saja. Sehingga kemudian nanti ada rekomendasi, ada keterbatasan penelitian, dan lain sebagainya. Oke, nah itu asumsi dasar dari post-positivism. Nah, posisi dari aliran post-positivism ini adalah mempercayai verifikasi terhadap suatu temuan hasil yang melalui berbagai macam teori atau pendekatan, atau yang disebut dengan di Mills and Huberman itu disebut dengan triangulasi. Ya, untuk nanti yang paling gampang gitu ya di triangulasi. Oke. Nah, kemudian positivisme juga sebenarnya dia juga paradigma itu juga menganggap sebagai sebuah lensa atau kacamata. Ya. Kedengeran suaranya.
Ya, baik. Nah, ketika bicara tentang tadi triangulasi, maka kemudian bicara tentang bagaimana positivisme itu melihat bahwasanya kebenaran itu atau indikator itu, ya indikator kebenaran itu adalah melandasi semua penyelidikan, ya, termasuk juga dalam asumsi dasar dari positivism. Nih, yang berikutnya lagi, next slide. Ya, oke. Nah, ini. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam berbagai jenis penelitian dari kualitatif. Nah, berarti saya sudah selesai untuk di sesi pertama. Nah, di sesi pertama kita sudah selesai. Kemudian sebelum kita lanjut ke sesi kedua, saya ingin untuk Ibu dan Bapak sekalian bisa diskusi dulu tentang kualitatif ini dulu. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu tentang bagaimana berbagai macam metode penelitian ya terkait dengan data yang sifatnya itu kualitatif.